Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqallubaka fis sajidin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa taqallubaka fis sajidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tafsiri hadhil ayat, lam azal antaqilu minal arhamit minal aslabit tahirat ilal arhamiz zakiyat. Wa qala al-imam As-Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad, li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarafun wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim mazidu inayatin wa qad aktsara li ummatihi bihim minal wasiyati wal hathi ala hubbihim wa mawaddatihim. Fabidzalika amara Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih saya haturkan kepada akhinal kiram Al-Ustaz Haji Abdul Halim yang sudah mempersilahkan waktunya. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus DKM Jabal Ar-Rahmah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para masyayikh, para ustadz, para tuan guru, para tokoh masyarakat, ketua lingkungan di perumahan Alam Asri 3, perumahan Villa Dago, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Jabal Ar-Rahmah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut, saya tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sabtu subuh ini Allah masih memperkenankan kita untuk bersilaturahim, bermuajah, bertatap muka dalam rangkaian mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang pada hari ini khusus dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bernilaikan pahala. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad, maka pembicaraan kita tidak akan pernah ada selesainya, tidak akan pernah ada tuntasnya, ya. Walaupun tiap tahun kaum muslimin memperingati maulidnya Nabi Muhammad, dan di dalam peringatan itu diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad, maka tiap tahun maulid diadakan, tiap tahun pula kita akan mendapatkan informasi terbaru tentang Nabi Muhammad.
Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durornya, Simtud Duror fi akhbari maulidi khairil bashar, beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusaf. Andaikan dikumpulkan para ulama dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda, ya, alat tafannun itu para ulama yang memiliki fan-fan ilmu, yang ahli fikihnya datang, yang ahli usulnya datang, yang ahli tafsirnya ada, yang ahli hadisnya ada, ahli sejarahnya, tarikhnya ada, yang ahli bahasanya ada. Semua dikumpulkan untuk menceritakan sosok manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yafnaz zaman, maka waktu akan berlalu, akan binasa. Wa fihi ma lam yusaf, dan pada diri Nabi Muhammad ada saja yang belum disampaikan, ada saja yang belum diceritakan. Bahkan beliau mengatakan, ya, dalam Maulid Simtud Durornya, ya, sekian ribu ulama, bahkan jutaan ulama memuji Nabi Muhammad setinggi langit. Memuji, ya, bukan memuja, memuji Nabi Muhammad. Maka pujian yang disampaikan oleh beliau-beliau, ya, belum sampai kepada hakikat kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, ya, kitab Maulid di kita yang terkenal di Indonesia itu ada 6, ya. Yang paling tua itu kitab Maulid Syaraful Anam. Kemudian setelah itu kitab Maulid Al-Barzanji, ya, yang disusun oleh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Kemudian Maulid Dibai, Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Dilanjut lagi dengan Maulid Simtud Duror yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, yang lahir tahun 1259 Hijriah. Kemudian ada Qasidatul Burdah, nama kitabnya Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Cuman karena penyusunnya Imam Busiri saat menyusun maulid ini awalnya dalam keadaan sakit, kemudian mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya beliau diselimuti, ya, oleh Rasulullah dengan mantel, ya, mantel itu burdah. Begitu bangun beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qasidah ini dinamakan Qasidatul Burdah, gitu, ya. Itu kalau kita bicara tentang Imam Busiri, itu beliau lahir tahun 609 Hijriah, ya. Satu guru, satu ilmu dengan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang lahir tahun 648 Hijriah. Gurunya sama, Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi, ya, mursyid Thariqah Syadziliyah sepeninggal gurunya Al-Imam Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili, ya. Nah, Allah berikan meskipun satu guru, ya, sama-sama murid Sayyidil Abul Abbas Al-Mursi, tapi Allah berikan kelebihan yang berbeda. Kalau Ibnu Athaillah As-Sakandari jago dalam bahasanya, dalam bidang prosa, maka muncul kitab yang fenomenal yang kita kenal dengan kitab Hikam. Kemudian ada lagi kitab Tajul Arus li Tadhibin Nufus, ya. Sedangkan kakak kelasnya, seniornya yang memang usianya lebih tua dari beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Abdullah Al-Busiri, ya, yang lahir 609. Beliau jago dalam syair, maka beliau menyusun, ya, syair-syair indah, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi judul kitab itu Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Cuman kita sering menyebutnya dengan Qasidatul Burdah, ya. Kemudian di era sekarang ada namanya Maulid Ad-Diyaul Lami', ya, Ad-Diyaul Lami', Ad-Diya cahaya, Al-Lami' yang terang benderang.
Nah, penyusunnya masih ada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi tentang mencintai zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah kita perlu tahu dulu istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berbeda dengan kita. Kalau kita semakin mengenal orang, ya, maka semakin kita tahu kekurangannya. Betul tidak? Coba ibu-ibu atau bapak-bapak nih, semakin kita mengenal pasangan hidup kita, semakin lama kita mengarungi bahtera rumah tangga dengan pasangan hidup kita, maka semakin kita mengenal kekurangan pasangan hidup kita. Itu makanya salah satu hikmah pernikahan kan, dengan kekurangan itu kita saling melengkapi. Ya, gitu. Nah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, istri-istri beliau, semakin mereka mengenal Rasulullah, semakin mereka tahu tentang keseharian Rasulullah, semakin mereka hari-harinya nggak jauh dari Nabi Muhammad, maka mereka semakin tahu kelebihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad manusia yang sempurna, yang tidak ada celah bagi kita untuk melihat sisi kekurangan yang ada. Ya, gitu. Nah, maka yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini tentang moyangnya Nabi Muhammad. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqallubaka fis sajidin. Ya, taqallubaka, engkau bolak-balik, taqallub itu bolak-balik, fis sajidin, di dalam orang-orang yang sujud. Nah, apa maksudnya? Ini ayat ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikutip dalam kitab Hasyiah Jauharit Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam azal antakilu minal aslabi tahirat ilal arhamiz zakiyat. Kata Nabi, aku ini senantiasa berpindah dari sulbi-sulbi yang suci menuju rahim-rahim yang suci. Nah, ini ada satu kitab Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hisham yang membuktikan bahwa Nabi moyangnya tidak ada satupun yang menyembah berhala. Ya, saat bagaimana kalau dengan Azar, ayahnya Ibrahim? Azar itu bukan ayah Ibrahim menurut riwayat Ibnu Hisham. Ya, Azar itu pamannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Lalu kenapa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran memanggil Azar dengan ya abati? Itu panggilan kasih sayang, karena selama itu dari kecil Nabi Ibrahim diurus oleh pamannya yang bernama Azar. Maka beliau menganggap pamannya seperti ayahnya sendiri. Nah, maka dari itu, nah, sedikit kita bahas tentang moyangnya Nabi Muhammad mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam saat diturunkan ke muka bumi itu diperkirakan oleh para ulama ahli sejarah, ya, ahli tarikh, beliau tinggal di muka bumi ini di sekitar tahun 5872 sebelum Masehi. Usianya ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 930 tahun, ada yang mengatakan 950 tahun. Beliau memiliki putra putri 40. Sekarang udah nggak ada orang punya anak 40. Ya, di antara putra putrinya ada yang menurunkan, ya, sebagai moyangnya Nabi Muhammad dan menjadi nabi, yaitu Nabi Syith alaihi salam.
Nabi Syith alaihi salam, beliau punya putra namanya Yanis. Yanis punya putra namanya Koinan. Koinan punya putra namanya Mahlayil. Mahlayil punya putra namanya Yarid. Yarid punya putra namanya Akhnuh. Akhnuh inilah yang sering kita panggil dengan sebutan Nabi Idris alaihi salam. Ya, beliau di dunianya, karena beliau diangkat ke langit oleh Allah, itu dikatakan oleh para ulama usianya sekitar 345 tahun, dan beliau hidup di dunia ini diperkirakan tahun hidupnya oleh para ulama 4553 sebelum Masehi. Nah, kemudian Nabi Idris punya putra namanya Matusalih. Matusalih punya putra namanya Lamak. Lamak punya putra namanya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu cicitnya Nabi Idris, karena kakeknya Nabi Nuh adalah putranya Nabi Idris alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Nuh punya putra Sam. Sam punya putra Arfakhshad, punya putra Syalih, punya putra Aibar, punya putra Falih, punya putra Ro'u, punya putra Saruh, punya putra Taroh atau Tarikh, pakai kho ya, Taroh atau Tarikh. Taroh atau Tarikh ini adalah ayahandanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim keturunan ke-19 dari Nabi Adam alaihi salam. Riwayat Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Nah, beliau diperkirakan tahun hidupnya itu tahun 1997 sebelum Masehi. Usianya 175 tahun. Ya, kemudian Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail. Nabi Ismail punya putra Nabat. Ada yang riwayat yang mengatakan Nabit, ya. Nabat atau Nabit ini punya putra Yashruba, punya putra Ya'ruba, punya putra Tayrah, punya putra Nahur, punya putra Muqawwim, punya putra Udad atau Udda, punya putra Adnan. Adnan inilah yang banyak muncul namanya masyhur dalam kitab-kitab Maulid atau kitab-kitab Sirah Nabawiyah sebagai moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidu waladi Adnan. Adnan ini keturunan ke-28 dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, kemudian Adnan punya putra Ma'ad. Ma'ad punya putra Nizar. Nizar punya putra Mudor. Mudor punya putra Ilyas. Ilyas punya putra Mudrikah. Punya putra Khuzaimah. Punya putra Kinanah. Kinanah ini keturunan ke-35 dari Nabi Adam alaihi salam. Kinanah punya putra Nador. Nador punya putra Malik. Malik punya putra Fihir. Fihir punya putra Ghalib. Ghalib punya putra Lu'ai. Lu'ai punya putra Ka'ab. Ka'ab punya putra Murrah. Murrah punya putra Kilab. Kilab inilah ya nasab ayahandanya Nabi Muhammad dan ibundanya Sayyidah Aminah bersambung nasabnya sampai di Kilab bin Murrah. Ya, Kilab bin Murrah punya putra namanya Qusay. Qusay punya putra Abdu Manaf. Abdu Manaf punya putra Hashim. Hashim punya putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra Abdullah. Abdullah punya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Ibnu Hisham itu Nabi Muhammad keturunan ke-49 dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, orang-orang yang disebutkan tadi semuanya ahli taat. Ya, tidak ada satupun mulai dari Nabi Syith, ya, Yanis, Qaidan dan seterusnya sampai Sayyid Abdullah ya yang tercatat dalam sejarah sebagai penyembah berhala, tidak ada. Jangankan penyembah berhala, ahlul maksiat pun tidak. Ya, kenapa? Karena Nabi sendiri yang bilang lam azal antakilu minal aslabi tahirat
ilal arhamiz zakiyat. Ya kalau kita meragukan ya berarti kita meragukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dari moyangnya. Nah kemudian istimewanya nabi kita yang lain, meskipun nabinya belum lahir tapi namanya sudah dikenal. Bahkan saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ada dalam kitab Mustadraknya Imam Hakim. Apa kata Imam Hakim? Ya, dalam kitabnya beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Mustadrak ya, "Lammaktarafa Adamul khati'ah." Tatkala Nabi Adam mengakui melakukan satu kekeliruan, qala, Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali." Duhai Tuhanku, aku mohon kepadamu. Apa yang diminta sama Nabi Adam? Ampunan. Karena beliau merasa bersalah. Nah kita nggak boleh meyakini para nabi berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena para nabi itu ma'sumuna anil maksiyah. Ya ini bagian dari skenario Allah untuk menjadikan Nabi Adam khalifah fil ardh. Nah kemudian saat Nabi Adam mengatakan seperti itu, "Ya Rabb, aku mohon ampun kepadamu ya tatkala engkau mengampuniku dengan menyebut nama Muhammad." Kemudian Allah berfirman, "Kaifa arafta Muhammadan walam akhlukhu?" Bagaimana engkau tahu Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Ya. Allah tanya bukan berarti Allah tidak tahu. Nabi Adam dengan cerdas mengatakan, "Ya Rob, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya mir ruhika." Ya Allah, karena sesungguhnya engkau tatkala engkau menciptakanku dengan kuasamu dan memasukkan ruh, meniupkan ruh ya ke dalam diriku, farafa'tu wa ra'aitu ala qawaimil arsy, kata Nabi Adam, maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bangun saat sudah ditiupkan ruh nih, jasadnya hidup ya, ada ruhnya. Beliau bangun, wa ra'aitu ala qawaimil arsy, kata Nabi Adam, aku lihat di sekeliling tiang-tiang arsy itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu, kata Nabi Adam, annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi. Aku tahu ya Allah, engkau enggak mungkin menyandingkan satu nama di samping namamu kecuali nama itu adalah makhluk yang paling dicintai. Maka Allah menegaskan ya kecerdasan Nabi Adam itu dengan firman-Nya, "Shadaqta ya Adam." Engkau benar wahai Adam. Fad'uni bihaqqihi. Ini perintah Allah. Berdoalah kepadaku dengan menyebutnya. Ya, bihaqqihi ay bi ismihi. Ya, berdoalah kepadaku dengan menyebut namanya. Fagofartulak, maka aku akan ampuni engkau. Walaulahu ma khalaqtuka, ya. Hadisnya ditutup dengan itu tuh, hadis qudsi ya. Walaulahu ma khalaqtuka, andaikan aku tidak mencipta Muhammad, kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan engkau. Jadi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal jauh sebelum nabinya dilahirkan di tahun 571 Masehi. Bapak Ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengapa kita di beberapa tempat kaum muslimin mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, alasannya sederhana. Karena kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh isi dari peringatan Maulid ya biasanya yang ada di tempat kita nggak jauh dari baca Quran, nggak jauh dari baca sholawat, nggak jauh dari taklim yang isinya menceritakan tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang
ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama dari dulu itu berlomba-lomba. Tidak hanya kitab Maulid yang disusun yang disebutkan tadi di awal, para ulama juga menyusun kitab ya yang berisi kumpulan hadis yang khusus hanya membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kitab diawali diprakarsai oleh seorang ulama hadis yang kita kenal dengan Imam Tirmizi. Ya, beliau Asy-Syaikh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, orang Tirmiz. Ya, Tirmiz itu kalau sekarang wilayahnya masuk di selatan Uzbekistan. Ya. Nah, Imam Tirmizi selain beliau menyusun kitab Al-Jami As-Sahih atau kita mengenalnya dengan Sunan Tirmizi, beliau juga menyusun kitab hadis yang khusus bercerita tentang Rasulullah. Ya, beliau kasih judul nama kitab itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Syama'il itu dari kata syumul, ya, yang artinya kebiasaan, ya, kemudian apa, kepribadian, ya, keseharian, kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau wafat tahun 279 Hijriah dan beliau masih muridnya Imam Bukhari, ya, termasuk salah satu ulama ya yang masuk dalam penyusun kitab yang kita kenal dengan Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah kan ada 6 ya. Yang pertama Imam Bukhari dengan kitab sahihnya. Kemudian yang kedua Imam Muslim dengan kitab sahihnya. Yang ketiga Imam Abu Daud dengan kitab Sunan Abi Daudnya. Kemudian Imam Nasai dengan kitab Sunan Nasainya. Kemudian Imam Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majahnya. Dan Imam Tirmizi dengan kitab Sunan Tirmizinya. Nah, beliau yang menjadi guru beliau itu 3 ulama hadis. Pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Daud. Gitu ya. Nah, beliau wafat tahun 279. Nah, kitabnya ini yang saya bawa nih, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini terdiri dari 56 bab. Ya. 56 bab, ada 400 hadis. Mulai dari hadis yang bercerita tentang fisiknya Rasulullah, hadis yang bercerita tentang keseharian Rasulullah, bahkan hadis yang bercerita tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memprakarsai Imam Tirmizi, ya. Nah, kemudian sepeninggal Imam Tirmizi, ya, di abad ke-6 itu ada lagi ulama besar yang menyusun kitab Syama'il, ya, namanya Al-Imam Al-Baghawi, ya, yang wafat 516 Hijriah. Beliau pakar ilmu tafsir dan hadis dan menyusun tafsir yang fenomenal yang sering kita kenal dengan nama tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ya. Kita tahunya tafsir Al-Baghawi, ya. Padahal nama tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Nah, beliau menyusun kitab Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Ada 2 jilid, ya. Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Ada 2 jilid. Nah, sepeninggal Imam Baghawi, ya, ulama terus, jadi nggak akan pernah berhenti. Itu makanya kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, sampai kapanpun bercerita tentang Nabi Muhammad nggak akan pernah ada selesainya. Jadi kalau tiap maulid, peringatan maulid, ya, kita dengar riwayat Nabi Muhammad yang diceritain itu aja, berarti emang pengetahuan kita tentang Rasulullah baru itu aja. Itu ya, gitu. Nah, kemudian di abad ke-8 itu ada lagi ulama yang menyusun kitab Syama'il, ya, itu ahli tafsir. Ya, kita mengenal masyhur namanya Imam Ibnu Katsir. Beliau menyusun kitab Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wafat tahun 774 Hijriah. Disempurnakan di abad ke-10 ada seorang ulama besar, beliau wali min auliyaillah Al-Imam Qayrawani. Itu
Itu berapa jilid? 9 apa 10 jilid tuh kitab tentang Syama'il al-Muhammadiyah. Beliau kasih judul kitabnya itu Asy-Syama'il al-Muhammadiyah was-Shalawat az-Zakiyah. Itu wafat tahun 960 Hijriah. Dan di era sekarang itu gurunya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub ya, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau menyusun kitab Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ulama terus berlomba-lomba ya meriwayatkan hadis-hadis kaul-kaul sahabat ya, kaul-kaul generasi tabi'in tabi'inat tabi'in ya, yang meriwayatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan isi maulid, itu isinya ya. Nah, kemudian apa istimewanya kita mencintai Rasulullah? Dalam Sahih Bukhari ya, ada satu riwayat yang menceritakan bahwa paman Nabi yang bernama Abbas ibnu Abdul Muthalib itu mimpi ketemu saudara kandungnya Abu Lahab ya, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib nama aslinya. Nah, kita tahunya Abu Lahab. Nah, dalam mimpinya Sayyidina Abbas itu menanyakan tentang kondisi Abu Lahab. Maka Abu Lahab menceritakan kondisinya, hanya dia mengatakan setiap hari Senin Allah ringankan siksaannya di alam barzakh. Ya. Kenapa? Karena pernah ya merasa senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab tuh senangnya saat itu aja. Jadi saat budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah datang kepada majikannya Abu Lahab memberikan informasi bahwa iparnya Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang putra, maka saking gembiranya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebagai bentuk kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari ini, ada seorang ulama ahli penyair ya, yang jago bikin syair, namanya Syekh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi ya. Beliau menyusun kitab Mauridus Sodi fi Maulidil Hadi ya. Itu di situ dikutip tuh syairnya. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fi jahimi mukhallada. Apabila seorang kafir seperti Abu Lahab saja, jaa dhammuhu ya, yang namanya dicela oleh Allah, wa tabbat yadah dalam surat tabbat yada, wa fi jahimi mukhallada, dia abadi di neraka. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, kata Syekh Syamsuddin. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin daiman, selamanya, tidak hanya di alam barzakh, hatta sampai nanti yaumil qiyamah, Allah kasih ringan siksaannya tiap hari Senin lisururi bi ahmada, karena pernah bergembira ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat lahirnya. Nah, kemudian syair ini ditutup oleh beliau, famadzannu bil abdi, maka bagaimana dugaan kita terhadap seorang hamba ya, alladzi tula umrihi, yang sepanjang hidupnya bi ahmada masruran, bergembira dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan dia wafat dalam keadaan bertauhid. Nah, kita ini nih, Abu Lahab aja yang luar biasa memusuhinya Nabi Muhammad, merintangi dakwahnya Nabi Muhammad ya, kemudian apa, menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad ya, masih Allah berikan keringanan siksaan hanya gara-gara pernah bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kita nih yang tiap tahun memperingati maulidnya Nabi Muhammad, asal peringatannya yang betul-betul tidak keluar dari syariat ya, isinya pengajian, isinya baca sholawat, isinya nasihat-nasihat, isinya baca Quran ya, insya Allah ya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, itu keistimewaan tentang Nabi Muhammad. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Ya, banyak cara orang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan menjalankan sunnahnya, bisa dengan berusaha kita untuk meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ngomong nggak pernah nyakitin orang, ya. Bahkan ketika menasehati orang tuh nggak ada orang yang dinasehatinya tuh perasaannya tersakiti. Jadi kalau kita nih misalnya bahasanya ketus, ya, kalau ngomong nyakitin orang berarti kita masih belum meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mukanya murah senyum, ya. Kalau kita yang mukanya masih masam sama orang, ya, berarti kita belum meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu bentuk mencintai Nabi Muhammad adalah dengan memuliakan zuriyahnya, mencintai zuriyahnya. Ya, dalam surah Asy-Syura, ya, ayat 23, kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, kata Allah, la as'alukum 'alaihi ajra, aku tidak meminta upah kepada kalian. Nah, kalian ini para sahabatnya Rasulullah. Illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah. Mawaddah itu cinta kasih, kasih sayang, fil qurba, kepada kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kurba ini yang menafsirkan harus ulama tafsir, nggak boleh penyanyi dangdut, ya, gitu. Mawaddah fil kurba diterjemahkan kurbanya macam-macam, ya. Ulama tafsir ikhtilaf tentang makna al-kurba, kerabatnya Rasulullah. Ada yang mengatakan min Bani Hashim wa Banil Muthalib, ya, yang termasuk kerabatnya Rasulullah min ahlil bait itu adalah keturunannya Bani Hashim, keturunannya Bani Muthalib. Nah, kalau ini berarti Imam Syafi'i masuk, ya, karena Imam Syafi'i itu ketemu nasabnya dengan Rasulullah di Hashim bin Abdul Manaf, ya, gitu. Ada lagi ulama yang mengatakan dari Bani Muthalib. Ada lagi ulama yang mengatakan termasuk ahlul bait itu adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, putri Rasulullah yang menurunkan zuriyah hatal-an sampai sekarang itu dari putrinya yang kelima, yang kita kenal dengan Sayyidah Fatimah, ya. Dari Sayyidah Fatimah pun yang menurunkan keturunan itu cuma dua, dari Al-Hasan dan Al-Husain, ya. Kalau dari jalur Al-Hasan itu saya kebetulan belum banyak yang hafal, tapi kalau dari jalur Al-Husain alhamdulillah beberapa ada yang masih nempel di memori saya, gitu, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kan punya putri Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punya putra Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya putra Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya putra Muhammad Bagir. Muhammad Bagir punya putra Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya putra Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya putra Muhammad Nakib. Muhammad Nakib punya putra Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya putra Ahmad, ya. Dia diberi gelar Al-Muhajir ilallah, itu, ya. Wafat tahun 345 Hijriah. Makamnya ada di Husaisiyah Hadramaut. Husaisiyah itu naik ke atas, makamnya ada di atas bukit, ya. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang yang tidak meyakini bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, ke Hadramaut, yang memang makamnya ada di Hadramaut, dan yang memberi gelar beliau Al-Muhajir itu adalah para ulama, ya, bukan personal, bukan dari keluarga Sadaq Ba'alawi, bukan. Para ulama yang memberikan beliau gelar Al-Muhajir ilallah. Nah, beliau kan awalnya tinggal di Basrah, ya, pada masa dinasti Abbasiyah.
Nah saat itu tuh pengaruh Ahlul Bait itu luar biasa. Ya, saking kuatnya kecintaan kaum muslimin kepada Ahlul Bait sehingga pemerintah di masa itu merasa tersaingi pengaruhnya oleh Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait itu banyak yang ditangkap, banyak yang dibunuh gitu. Nah Ahmad bin Isa perlu menyelamatkan nih keturunan Rasulullah dari jalur beliau. Ya, maka hijrah beliau ya sebelum ke Hadrul Maut itu beliau ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian dari Mekah ke Madinah dan sempat tinggal di Madinah 1 tahun. Setelah itu beliau hijrah ke Hadrul Maut, ke Yaman. Ya, pertama yang disinggahi di Yaman itu kota Shibam. Shibam itu kota kecil di Hadrul Maut. Nah, siapa putra yang dibawa oleh beliau saat hijrah ke Hadrul Maut? Itu yang diberi nama Abdullah, ya, yang katanya namanya fiktif, ya, dianggap tidak ada, ya, gitu. Yang namanya katanya dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak tercantum dalam kitab nasab. Nah kita balik, nggak ada tuh abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, hatta sampai sekarang. Ya, selain orang ini nih, orang-orang kelompok ini yang meragukan nasab bahwa Ubaidillah putranya Al-Muhajir tidak ada. Ya. Bahkan Syekh Ali Jumah mengatakan kalau kita mau lihat kan nasab Rasulullah tuh keturunannya banyak, bukan dari Sadah Ba'lawi aja, ya. Ada dari marga Al-Idrisi, Al-Hasani, ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satu nasab yang tingkat validitasnya tinggi, tingkat kesohihannya tinggi itu dari nasabnya Alwi bin Ubaidillah yang kita kenal dengan Sadah Ba'lawi. Nah ini yang sekarang oleh sekelompok minoritas saudara kita itu diragukan nasabnya. Nah itu kita bisa lihat di sejarah. Ya, siapa yang pertama kali menyusun mengatakan bahwa Ubaidillah itu putranya Al-Muhajir adalah Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya, gitu. Lewat kitabnya Al-Burqah. Nah, kitab ini juga diragukan. Kenapa? Karena dianggap Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu masih keturunannya Sadah Ba'lawi, gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu adalah ulama besar. Ya. Di masanya semua orang bertanya tentang urusan agama, kalau sudah pelik, sudah mentok itu nggak ada yang lain tempat nanya kecuali kepada Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Masa iya beliau teledor nyusun kitab Al-Burqah ngaku-ngaku Ubaidillah putranya Al-Muhajir, ya padahal bukan, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dipertanyakan kredibilitasnya, dipertaruhkan kredibilitasnya beliau sebagai seorang ulama besar, ya. Jadi nggak perlu pakai kitab sejaman. Kalau pakai kitab sejaman, Bu, kita punya nasab nih ibu turunan A, turunan B, turunan C, tiba-tiba ada orang datang namu ke rumah kita, situ bukan turunan ini, kira-kira marah nggak kita? Ya gitu kan. Idealnya nih Bu, kalau niatnya baik, dia punya kajian ilmiah, bagus kajiannya ilmiah, ya, temuan ilmiah nih, oh saya nemu nih ternyata Ubaidillah terputus nasabnya, tidak nyambung kepada Ahmad bin Isa, gitu ya. Nah yang bagus itu kan tidak keluar-keluar di media, tidak dipublikasikan ke jamaah, tidak dipublikasikan ke orang-orang yang awam tentang ilmu nasab. Datang langsung ke Robitoh diskusi, mohon maaf para habaib, ini saya nemuin nih, saya bikin satu buku, satu kajian ilmiah, ternyata Ubaidillah nggak jelas tuh nasabnya, fiktif, bukan putranya Al-Muhajir yang ada di kitab ini nih, Tahdzibul Ansab, ada di kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Nah kan bisa diskusi tuh, baik-baik diskusi, ya gitu. Nah kalau kita kepengen tahu ya Asy-Syajaratul Mubarakah yang kitabnya sering disebut-sebut, ya, yang di situ hanya memasukkan putranya Al-Muhajir itu 3 orang, Husain, Muhammad, Ali, tidak memasukkan nama Abdullah, ya. Itu Asy-Syajaratul Mubarakah yang katanya penyusunnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu baru ditemukan 40 tahun yang lalu itu kitab.
Ya, dan kitab ini ya ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i, seorang ulama Syiah. Gitu. Kalau emang itu karyanya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menyusun kitab Mafatihul Ghaib tafsir ya 16 jilid, nggak mungkin itu kitab baru ditemukan 40 tahun yang lalu. Harusnya udah masyhur dari dulu. Ya, karena Imam Fakhruddin Ar-Razi seorang ulama besar. Nah kebetulan alhamdulillah nih, nasab guru Tahadusan Binikmah kita yang nyambung nasab gurunya sampai ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu nyambung kepada Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, nah, saya punya guru Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Beliau berguru ke Kiai Adlan Ali, berguru ke Ki Syamsuri Baydawi, berguru kepada Ki Idris Al-Kamali. Nah, guru-guru beliau ini adalah muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berguru ke Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, di masanya tuh yang sejaman dengan Syekh Khalil Bangkalan tuh Syekh Mahfud Termas sama Syekh Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Martapura. Ya, kemudian Syekh Khalil berguru kepada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi sejaman dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, sejaman dengan Syekh Yusuf Al-Makassari yang wafat di di Afrika Selatan, makamnya di sana. Nah, kemudian Syekh Nawawi berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ya, seorang ulama yang menyusun kitab Fathul Arifin yang menggabungkan thariqah Qadiriyah dengan thariqah Naqsabandiyah, yang kita kenal dengan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas punya guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, penyusun kitab Mutamimmah, penyusun kitab Mukhtasar Jiddan ala Syarhi Jurumiyah dan seterusnya tuh. Ya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya guru namanya Syekh Ahmad Ad-Dasuki yang mengarang kitab Tauhid Ummul Barahin. Syekh Ahmad Ad-Dasuki punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang ngarang kitab Hasyiah Bajuri ala Syarhi Taqrib. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri punya guru Syekh Abdullah As-Sanusi yang nyusun kitab Al-Aqidatul Kubra. Syekh Abdullah As-Sanusi punya guru Syekh Aduddin Al-Iji yang menyusun kitab Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam, ya. Kemudian Syekh Aduddin Al-Iji punya guru Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, ya, yang nyusun kitab Mafatihul Ghaib. Ya, jadi kalau ini kitab memang beliau yang nyusun, harusnya sudah jauh-jauh hari sudah masyhur nama kitabnya. Nah, ternyata Asy-Syajaratul Mubarakah itu baru dikenal 40 tahun yang lalu ditemukan kitabnya, dan pentahqiqnya Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang masyhur, beliau ulama Syiah. Bahkan beliau menyusun satu kitab nasab Syekh Mahdi nih, yang di situ beliau mengakui Sadah Ba'lawi adalah zuriyahnya Rasulullah. Kan lucu jadinya, ya. Maka coba kalau kita sering lihat media, Masya Allah, makin kesini makin ngaco ceramahnya, ya. Jadi akhirnya ujaran kebencian hanya gara-gara nggak suka sama 1-2 orang habaib yang ceramahnya nggak bagus, yang ngomongnya kotor misalnya kan, ya. Kalau saya alhamdulillah Bapak Ibu kenal dengan habaib, bergaul dengan mereka bukan 1-2 tahun, dan saya tahu persis memang di antara mereka ada yang datang ke rumah minta duit, ada yang datang pokoknya nggak mau tahu, saya punya keperluan nih, antum harus bantu saya, anak kan keturunan Nabi. Ada yang begitu. Lah kalau yang begitu kan kita cinta sama Rasulullah, kita cinta sama zuriyah Nabi, bukan berarti kan diturutin aja maunya dia, enggak. Kita nasehatin, antum jangan malu-maluin jid antum, jangan malu-maluin kakek antum Rasulullah. Belajar yang benar, ngaji yang benar gitu, ya. Tunjukin bahwa akhlak zuriyah Nabi itu mulia gitu. Alhamdulillah gitu. Seiring berjalannya waktu, ya mereka ada aja, jangankan zuriyah Nabi Muhammad, ya, kalangan kita ada gitu, ya. Nah, kenapa yang disorotnya hanya zuriyah Nabi Muhammad? Dan itu hanya segelintir orang, ya. Mayoritas enggak begitu. Mayoritas ahli ilmu, mayoritas akhlaknya luar biasa. Ya, sekali-kali coba misalnya undang Al Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Oh, itu luar biasa kalau sudah ngisi. Adiknya beliau tuh punya pesantren di sana tuh, daerah Tajur Halang, Habib Ahmad bin Novel bin Jindan bin Salim.
Ya, gitu. Sekali-kali ngundang mantunya Habib Rizik tuh, Al Habib Hanif Al Attas. Ya, kalau suruh ceramah emang galak, tapi kalau suruh ngaji kitab insya Allah ya mudah kita memahaminya. Ya, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa kita perlu memuliakan zuriyah Rasulullah? Sekali lagi ya, di surah Asy-Syura ayat 23 itu Allah yang merintahkan kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Nah, kemudian ini dipertegas, diperkuat oleh hadis Rasulullah. Ada dua hadis nih ya yang dikatakan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu tidak saling bertentangan ternyata ya, setelah beliau mengkonfirmasi hadis ini kepada gurunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mana hadisnya? Yang pertama ada dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik ya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Itu ada dalam kitab Muwatta' Imam Malik, derajat hadisnya hasan ya. Kemudian ada dalam kitab Sahih Muslim ya, ada dalam kitab Sahih Muslim. Bagaimana bunyi hadisnya? Inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lantadillu min ba'di kitabullah wa itrati ahli baiti, gitu ya, kitabullah dan keturunanku dari ahlul bait, gitu ya. Itu di dalam Sahih Muslim ya. Nah, ini dua hadis ini tidak saling bertentangan, tidak ya. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang ditanyakan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu, kata beliau, bersandar pegangan kita kepada kitabullah dan keturunan Nabi, maksudnya keturunan Nabi yang masih memegang teguh sunnah Rasulullah. Jadi kalau keturunan Nabi yang misalnya perilakunya enggak sesuai dengan akhlak Nabi, kita cinta sama mereka bukan berarti kita mengikuti tingkah laku mereka. Kalau kita memang cinta sama mereka, nasihatin mereka, gitu ya, gitu. Itu cara mencintai ahlul bait, cara mencintai zuriyahnya Rasulullah. Jadi mencintai zuriyah Nabi dengan ilmu, bukan cinta buta ya, gitu. Jadi ketika mereka misalnya melakukan perbuatan maksiat, kita biarin. Ketika kita melihat mereka tidak melakukan kewajibannya sebagai muslim, sholat misalnya, kita biarin dia mah cucu Nabi. Nggak bisa begitu ya. Kalau kita bisa nasehatin. Kalau kita nggak bisa nasehatin, doain ya. Insya Allah kalau kita doain, kita nasehatin, yang senang bukan hanya keluarganya beliau, yang senang datuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis sedikit ya, ini tabarukan saja di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ingin saya sampaikan nih ke Bapak Ibu. Ini hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tul Barra ibnu Azib yaqul. Hadis ini telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan hadis kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq. Beliau berkata, sami'tul Barra ibnu Azib, aku mendengar Al-Barra ibnu Azib ya, Sayyidina Barra bin Azib, sahabatnya Rasulullah. Yaqul, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berperawakan sedang. Jadi perawakan Nabi itu sedang, ideal, enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Ba'ida ma bainal mankibaini ya, jauh antara dua bahunya, artinya dadanya Nabi bidang, menunjukkan beliau tuh gagah. Azimal jummati ila syahmati uzunaihi, rambutnya lebat terhurai sampai bawah dua telinganya. Para ulama hadis menggambarkan rambut Nabi itu dengan tiga istilah. Ada kalanya menggunakan istilah wafroh. Wafroh itu rambutnya terhurai
sampai bawah daun telinga. Jadi pernah satu waktu Nabi itu rambutnya sampai sini, sampai bawah daun telinga. Istilah yang digunakan wafrah. Istilah lain yang digunakan limmah. Limmah itu rambutnya terhurai sampai tengah-tengah antara bawah daun telinga dengan bahu. Istilah yang ketiga yang digunakan jummah. Jummah itu sebetulnya rambutnya terhulai sampai bahu. Itu jummah, ya. Karena kan di sana panas luar biasa kalau di Timur Tengah, di Saudi, ya, di Mekah. Jarang di sana yang rambutnya pelontos gitu ya. Alaihi hullatun hamra. Nah, Nabi itu memakai hullah. Hullah itu pakaian double. Ya, yang sering kalau kita lihat di para ulama-ulama tuh pakai gamis terus pakai lagi. Pakaian itu hullah. Nah, yang dipakai guru kita Ustaz Haji Abdul Halim itu hullah. Pakai baju terus pakai lagi jas, itu hullah. Namanya hullah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata Barra bin Azib, aku tidak melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Ini kalimat redaksi hadisnya perhatikan sama kita. Beliau mengatakan ma ra'aitu syai'an qattu. Enggak pakai ma ra'aitu ahadan qattu. Jadi kalau Barra bin Azib bilang aku enggak pernah melihat seorang pun yang lebih indah dari Nabi Muhammad, berarti keindahannya masih tataran manusia. Ya. Tapi kalau sudah mengatakan ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu, bayangan kita nih dalam pemahaman kita, kalau kita melihat sesuatu yang indah, ngelihat pemandangan, ya, ngelihat pantai, ngelihat gunung, ya, melihat apapun yang menurut kita indah, itu belum seberapa dibanding melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi bukan perbandingannya udah bukan dengan manusia lagi. Keelokan, keindahan Nabi Muhammad tuh, ya, bandingannya dengan ciptaan Allah. Andaikan malam hari kita melihat ke atas langit, bintang bertaburan, bulan purnama, ya, terlihat oleh kita indah, kita melihat langit di malam yang cerah. Nah, itu belum seberapa dibanding kita, ya, memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa kalau bisa sampai mimpi ketemu Rasulullah, ya, supaya kita kepengen lebih kenal dengan Nabi, baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada kok sekarang terjemahannya. Semakin kita mengenal Rasulullah, semakin tumbuh rasa rindu, kepengen ketemu dengan Rasulullah. Para ulama itu kalau sudah di kalbunya rindu luar biasa sama Nabi, beliau menyusun abyat syiariyah, bait-bait syair, ya, yang menggambarkan tentang kemuliaannya Rasulullah. Ya, Imam Tirmizi sebagai penutup di akhir hayatnya, beliau mengalami kebutaan. Ya, kenapa beliau buta? Di akhir hayatnya beliau banyak nangis. Ya, orang yang gak pernah tinggal sholat tahajud, orang yang hafiz Quran, hafal hadis beserta sanad dan matannya, ya, masih merasa di akhir hayatnya, ya Allah, ibadah saya belum seberapa. Apakah kalau nanti saya wafat saya bisa ketemu dengan Nabi Muhammad? Ya, luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Sampai karena sering nangis beliau mengalami kebutaan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menyusun kitab Maulid Simtud Duror sama. Di akhir hayatnya beliau menunaikan ibadah haji dan umroh untuk yang kesekian kalinya. Begitu ziarah di makbarahnya Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung jatuh tersungkur, nangis luar biasa sampai pulang nggak bisa ngelihat lagi sampai wafatnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2 tahun menjelang wafatnya tuh beliau buta, matanya tidak bisa lihat. Itulah para ulama luar biasa kalau udah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kita kepada Nabi bukan mengkultus Nabi Muhammad, sekali lagi. Kecintaan kita kepada Rasulullah bukan menuhankan Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau ngebahas bab memuji, kajiannya bukan tauhid, kajiannya mahabbah, min babil mahabbah. Jadi ketika kita memuji Rasulullah,
Dalam kitab berjanji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, itu bab mahabbah. Jangan masuk ke bab tauhid, nggak bakalan nyambung. Kita lagi kagum sama seseorang, ya, kemudian kalimat-kalimat pujian kita buat seindah mungkin dari hati yang paling dalam. Itu zauk arabinya tuh, ya, rasa kebahasaannya orang-orang yang rindu sama Nabi Muhammad, ya. Para ulama tuh mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, itu bukan memuji mereka, memuji Rasulullah, itu menyamakan Rasulullah dengan Allah, tidak, ya gitu. Maka wal-iyazubillah, kalau sampai kita misalnya berpikiran bahwa memuji Rasulullah setinggi langit artinya kita memuja Nabi, itu bersuudzon kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di subuh ini. Mudah-mudahan penyampaian yang tidak seberapa ini dari Al-Fakir bisa memberikan manfaat buat jamaah di sini, dan Al-Fakir mohon maaf andaikan yang disampaikan ada yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Nabi. Barangkali mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya, silakan Pak Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita nggak umat Nabi Rasulullah SAW. Apa masa kita kalah sama anak pang? Karena kita cinta, kita nggak ngikutin idola kita. Maka cinta kita palsu. Ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita ngaku semua ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Ini disebut ahli sunnah itu siapa? Terus yang ketiga, tiga pertanyaan besar. Bisa disebut untuk melalui perlintasan apa tugas kita sebenarnya? Karena kita disebut umat akhir zaman yang terbaik ini, tugas kita sebenarnya apa? Iya. Sementara Rasulullah kita sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Sebagai amal kita kepada Rasulullah, sebagai Rasulullah itu tugas kita itu apa sebenarnya? Ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita jangan sampai kalah tadi ya dengan anak pang saja sebegitu fans sama idolanya, sampai-sampai ya dari segi cara berpakaian, rambut itu menyerupai dengan yang diidolakannya. Nah, cuman yang perlu kita ingat, cara kita mencintai Nabi Muhammad tidak hanya dari segi berpakaian saja, ya. Cara mencintai Nabi Muhammad itu banyak caranya, ya. Bisa dengan tadi meneladani akhlaknya, ya. Kalau untuk mengikuti secara utuh tentang Nabi Muhammad nggak bakalan sanggup. Ini satu contoh ya dalam kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Nasoihul Ibad. Itu Rasulullah yang betul-betul ya meneladani Nabi betul, itu dua sahabat utamanya tuh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu hari Rasulullah penasaran nanya sama malaikat Jibril dalam kitab Nasoihul Ibad. Apa kata Nabi? Sifli hasanati Umar, ya Jibril, ceritakan kepadaku ya Jibril, kebaikan-kebaikan Umar tuh seperti apa sih? Ya. Kata Nabi ke malaikat Jibril, kepengen tahu. Kata malaikat Jibril gitu,
Laukanatil biharu midadan wal asjaru aqlaman lama hasortuha, kata malaikat Jibril. Andaikan lautan dijadikan tinta, pohon-pohonan di muka bumi ini dijadikan penanya untuk menulis kebaikan-kebaikannya Umar bin Khattab, lama hasortuha, saya nggak sanggup, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi penasaran, nanya lagi, sifli hasanati Abu Bakrin, ceritakan kepadaku kebaikannya Abu Bakar Siddiq. Inna hasanati Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin Siddiq. Nah, kebaikan Umar tuh yang nggak bisa ditulis oleh malaikat Jibril itu baru satu dari sekian banyak kebaikan-kebaikannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, artinya kalau mau niru utuh ya Rasulullah, kita sebagai umatnya nggak bakalan sanggup. Tapi paling tidak kita ada usaha sebagai bentuk kita cinta sama Nabi Muhammad. Misalnya kita cinta sama Nabi, kita mau berpakaian seperti Nabi, silahkan. Ada yang cinta dengan Nabi, saya mau menjaga omongan, ya, saya pengen bahasa saya santun seperti Rasulullah, silahkan. Ya, mau misalnya dari segi amaliyah ibadahnya, ya, saya mau ngikutin cara beribadahnya Nabi, ya silahkan. Ya, para ulama pun seperti itu. Contoh misalnya Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama yang hidup di tahun 919 Hijriah. Itu beliau 3 yang beliau teladani dari Rasulullah. Pertama, amaliyah ibadahnya. Ya, makanya beliau selama 40 tahun itu beliau nggak pernah tidur malam. Ya, kita nggak bakalan sanggup. Ini aja nih amaliyah ibadahnya. Nabi kan ketika ditanya sama Sayyidah Aisyah, kok sebegitunya Nabi ibadah sampai kedua kakinya bengkak, kata Nabi, afala an akuna abdan syakura. Begitu Nabi jawabannya. Ya, emang nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Ya, nah ditiru ibadahnya sama Syekh Abu Bakar bin Salim sebegitunya 40 tahun, bukan setahun 2 tahun. Ya, beliau sholat subuh pakai wudhu Isya 40 tahun. Ya, gitu. Nah kita pernah sekali-kali sholat subuh pakai wudhu Isya, Isyanya jam 4 tiduran. Wah, astagfirullah, belum sholat Isya. Salat Isya, habis salat Isya azan masjid. Allahu Akbar. Nah kemudian yang beliau tiru lagi mana sedekahnya. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim nih setiap hari, karena beliau orang punya, beliau punya pabrik roti, ya. Itu setiap hari nggak kurang 1000 roti dibagikan tuh di sekitaran rumahnya. Ya, kalau anggap satu roti harganya 5.000, berarti kalau 1000 berapa? 5 juta sehari. Sanggup nggak? Kemudian akhlaknya yang ketiga, luar biasa akhlaknya nih Bu. Beliau satu waktu, karena emang rumahnya tempat banyak tamu gitu. Satu waktu ada seorang ibu-ibu lanjut usia datang ke rumahnya, ya. Kemudian kata pembantunya, mohon maaf ya Bu, ya syekhnya sedang ada tamu, ya nggak bisa diganggu. Ini inisiatif pembantunya aja. Akhirnya sang ibu dengan kecewanya pulang. Begitu pulang, Syekh Abu Bakar bin Salim merasa kita ada tamu. Nanya ke pembantunya, tadi ada orang kayaknya, ya siapa? Itu ada ibu-ibu lanjut usia mau ketemu Syekh. Kenapa disuruh pulang? Saya khawatir mengganggu Syekh. Dikejar sama beliau tuh. Padahal udah jauh. Begitu udah dikejar, ada perlu apa ya Nek ketemu saya? Ya Allah, Syekh sampai ngejar-ngejar saya. Enggak, saya cuma kepengen ketemu aja, mau ngasih ini. Ya, saya buat makanan spesial buat saya. Maklum yang bikin nenek-nenek Bu, makanannya kemarin dibikin, baru hari itu dikasih. Kira-kira bagaimana kondisinya? Makanan kemarin dia masak, baru sorenya dikasih ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu Syekh Abu Bakar bin Salim duduk, dibuka makanan yang mau diberikan oleh si nenek tadi ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau duduk, baru dibuka itu tutup makanan, aroma basinya udah terasa. Tapi sebagai bentuk ikramud duyuf, karena ini akhlak Rasul, itu makanan basi dihabiskan oleh beliau. Sampai beliau mengatakan, Nek, nanti lain waktu datang lagi kalau ke sini. Kalau nenek ngasih makanan, insya Allah saya ngabisin, nggak bakalan saya bagi ke yang lain gitu. Buat nyenengin si nenek tadi. Senangnya bukan main, ya Allah, yang dia buat dimakan oleh gurunya. Begitu ya, gitu. Nah jadi cara meneladani kita kepada, cara bentuk cinta kita ke Nabi Muhammad itu banyak cara. Kalau mungkin anak pang mungkin hanya dari satu stylenya saja gitu ya, secara zohir pakaiannya, ya
rambutnya. Nah, kalau kita meneladani Nabi, yang penting ada usaha dari kita, ya, hati kita tulus, kepengen ya mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah cinta kita sama Nabi Muhammad tidak akan bertepuk sebelah tangan, ya gitu. Itu Nabi sendiri yang mengatakan, ya gitu. Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, asalkan tulus, ada usaha kita ingin seperti Nabi Muhammad, insya Allah cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Yang kedua, kemudian tentang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Nabi sendiri mengatakan, sataftariku ummati ala sab'in wa sab'in ala salasin wa sab'ina firqah an-najiyatu minha firqatun wahidah. Ya, akan terpecah belah umatku nanti ya di akhir zaman menjadi 73 golongan, yang selamat satu. Mana yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, apa yang dipegang teguh oleh Nabi dan para sahabatnya, itu insya Allah yang selamat. Ya, selama sanad guru kita masih nyambung sampai ke Rasulullah, sanad guru ya, karena sahabat banyak. Ya, cara sahabat melihat Nabi sholat tuh nggak sama kayak kita ngaji. Ada sahabat yang duduknya di pojokan, usianya udah lanjut, lihat Nabi sholat sambil ngantuk, kan beda cara ngelihat sama sahabat yang masih mudaan, duduknya di depan. Maka Nabi kan tentang sholat nggak bilang nih sholat kayak begini, enggak. Nabi cuma bilang shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dari mana kita tahu sholat? Dari guru-guru kita. Pastikan guru-guru kita sanadnya nyambung sampai ke sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, contoh tadi nih misalnya ya, saya menyebutkan sanad guru sampai ke Al-Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi kalau diterusin sampai ke atas nih, dari jalur akidahnya dulu. Imam Fakhrul Razi punya guru namanya Syekh Abdul Karim As-Sarastani. Syekh Abdul Karim punya guru namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Al-Imam Abdul Malik Al-Haramain. Imam Abdul Malik Al-Haramain punya guru Syekh Abu Bakar Al-Bakilani. Syekh Abu Bakar Al-Bakilani punya guru Syekh Abdullah Al-Bahili. Syekh Abdullah Al-Bahili punya guru Abul Hasan Al-Ash'ari, ya, pendiri madhab Ash'ariyah dalam bidang akidah. Imam Ash'ari punya guru Abul Ali Al-Jubai. Abul Ali Al-Jubai punya guru Abul Hisham Al-Jubai. Abul Hisham Al-Jubai punya guru Ibrahim An-Nazam. Ibrahim An-Nazam punya guru Abul Hudzail Al-Allaf. Abul Hudzail Al-Allaf punya guru Imam Abu Ubaid. Abu Ubaid itu yang pertama kali merintis ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Ya, Abu Ubaid punya guru Wasil bin Atha. Wasil bin Atha punya guru Muhammad bin Ali, ya, putra Sayyidina Ali dari Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Ya, Muhammad bin Ali berguru sama ayahandanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib udah pasti gurunya ke Nabi Muhammad. Itu dari jalur akidah yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Kemudian dari jalur fikih itu pecah. Imam Ghazali itu Imam Haramain itu multidisiplin ilmu. Kalau dari jalur akidahnya beliau berguru ke Syekh Abu Bakar Al-Bakilani. Kalau dari jalur fikih beliau berguru ke Imam Muhammad Al-Juwaini. Muhammad Al-Juwaini punya guru namanya Abdullah Al-Mahruzi. Abdullah Al-Mahruzi berguru ke ayahnya Abu Zaid Al-Mahruzi. Abu Zaid berguru ke Ibnu Suraij. Ibnu Suraij berguru ke Abu Zaid Al-Immat. Abu Zaid Al-Immat berguru ke Imam Muzani. Imam Muzani muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik berguru ke Imam Nafi, sahabat tabi'in. Imam Nafi berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jalur sanadnya. Jadi kalau kita kepengen ya ibadah kita, cara berpikir kita, mindset kita ya sesuai dengan misalnya yang diinikan oleh Rasulullah SAW, bergurulah kepada guru-guru yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena untuk menjelaskan ayat, menjelaskan hadis kan nggak bisa. Contoh saja seperti misalnya Bapak Ibu kalau misalnya baca terjemahnya, hullah itu terjemahnya pakaian saja. Ya, dari mana kita tahu hullah itu pakaian double? Itu dari guru. Talaki ngajinya langsung, ya, gitu. Nanti ada lagi nih di kitab itu asmarul launi, kulit Nabi itu putih kecoklatan. Nah, putih kecoklatan itu bukan sawo mateng,
Ini yang dimaksud asmarul launi, azharul launi. Kulit Nabi itu bercahaya gitu maksudnya, asmarul launi itu di situ. Dari mana kita tahu penjelasan itu? Dari guru. Kalau terjemah nggak begitu. Ya, itu bedanya, makanya ulama-ulama dulu tuh nyari guru tuh luar biasa. Utlubul ilma minal mahdi ilallah itu betul-betul diamalkan gitu. Nah, jadi kalau kita selama kita berguru kepada guru yang sanadnya sambung sampai ke Rasulullah, insya Allah ya kita termasuk min ahli najiyah yang selamat. Ya, masalah ikhtilaf perbedaan ya nggak masalah dalam urusan furu'iyah. Contoh misalnya ada yang memang cara sholatnya nggak pakai kunut, yang ini pakai kunut, ya silahkan gitu ya. Yang ini tahiyatnya telunjuknya digerak-gerakan, yang satu enggak, ya silahkan gitu. Selama perbedaannya hanya masalah di furu'iyah, ya silahkan. Yang penting harus punya guru, jangan buat-buat sendiri gitu. Itu ya Ustaz. Nah, terus yang ketiga tadi terkait apa? Yang ketiga. Oh iya. Ya. Kalau berdasarkan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Itu kan tugasnya sebagai umat terbaik itu ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kita mengajak orang dalam kebaikan. Nah, cuman ma'ruf itu, nah kita harus tahu istilah baik itu dalam bahasa agama itu ada 3. Kadang-kadang Al-Qur'an mengistilahkan dengan khair, fastabiqul khairat. Kadang-kadang menggunakan istilah ihsan, wabil walidaini ihsana, gitu ya. Kadang-kadang menggunakan istilah ma'ruf. Ada di ayat lain wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, jadi perintah Nabi kepada para suami untuk menggauli istrinya dengan baik, kalimat yang digunakan tuh ma'ruf. Enggak pakai khair, enggak pakai ihsan. Ya. Kemudian ada hadis Nabi tentang perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, birru abaakum, yang digunakan bir. Nah, itu beda-beda artinya. Ya, gitu. Kalau khair itu kebaikan ya yang bisa diukur secara materi karena dia sifatnya materi. Ya. Maka kalau kebaikan yang sifatnya al khair, contohnya sedekah, gitu ya. Sedekah itu kan terukur. Oh, ini sedekahnya 5.000, oh, ini sedekahnya 10.000, zakat, gitu ya. Terukur, itu khair. Kalau ihsan ya atau hasanah itu kebaikan yang bisa menenteramkan jiwa. Jadi kalau perintah berbuat baik sama orang tua, ngirim uang doang tiap bulan ke kampung itu nggak cukup. Karena orang tua nggak butuh itu doang. Yang mereka butuh adalah ketentraman jiwa. Bagaimana supaya mereka jiwanya tenang? Kan mereka kepengen tahu anaknya baik-baik saja di mana-mana gitu ya. Ya, makanya kita ada tradisi mudik gitu ya. Oh, anak saya berhasil, sukses, ya sehat, ya di mana-mana gitu ya. Nah, itu kan bagian dari ihsan. Maka perintah berbuat baik ke orang tua tidak menggunakan kalimat khair, menggunakan ihsan. Sama termasuk doa kita tuh, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak Rabbana atina fid dunya khaira. Kenapa? Karena hasanah itu jauh lebih tinggi dibanding hanya sekedar materi. Percuma materi banyak tapi hati enggak tenang gitu. Nah, terus yang ketiga ma'ruf. Ya, istilah ma'ruf itu di situ ya, ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu kan diambil dari kata urf. Urf itu kan adat, kebiasaan, sesuatu yang sudah berlaku secara umum. Maka pada saat ada perintah seorang suami ya mesti berlaku baik sama istrinya dengan menggunakan ma'ruf. Nah, ma'ruf itu gini. Ketika orang akan berumah tangga, otomatis kan ini menyatukan dua kebiasaan yang berbeda, ya. Nah, contoh misalnya kita dari keluarga darah biru umpamanya nih. Jadi kalau orang tua duduk di bawah, kita duduk di atas kursi itu nggak berani, karena etika di keluarga kita nih, misalnya para suami begitu. Tapi kebetulan istri orang biasa, ya. Di keluarganya mah udah biasa, ayahnya duduk di bawah, dia duduk di atas kursi sambil tumpang kaki, udah biasa. Nah, ketika berumah tangga nih, nggak boleh suaminya nih tiba-tiba istrinya duduk di atas sambil tumpang kaki, nggak sopan kamu, melanggar agama, nggak bisa. Perlu disepakati dulu sama istrinya. Nah, itulah yang disebut dengan ma'ruf.
gitu ya. Jadi pada saat kita akan menegakkan ma'ruf itu kan biasanya nggak langsung, ditegur dulu, nasehatin dulu. Ketika nasihat sudah tidak diindahkan, teguran sudah tidak dipedulikan, baru kita dengan tindakan yang tegas. Itu pun harus dengan pihak terkait, karena kita kan negara hukum ya. Kalau ingin menegakkan ma'ruf itu harus tidak menyalahi hukum gitu. Contoh misalnya ya berdiri tempat maksiat di satu wilayah, nasihatin dulu, tegur dulu ya, beri surat peringatan, lapor kepada pemerintah setempat gitu. Kalau kita misalnya berpikir wah pemerintah setempat percuma misalnya, oh jangan dulu begitu. Yang penting ada ikhtiar maksimal dulu dari kita. Urusan hasil kan hanya Allah yang tahu. Jadi pada saat kita memposisikan diri sebagai umat terbaik ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau berdasarkan ayat tadi ya memang sulit gitu ya. Tapi itu harus kita ikhtiarkan. Ingat, tugas kita hanya berada di posisi proses ya, kita hanya berikhtiar. Hasil yang menentukan Allah Subhanahu taala. Pada saat di sana sini kita banyak kekurangan, ibadah banyak enggak khusyuknya, terus melanjutkan. Misalnya nih, orang ke masjid ada perasaan diri merasa lebih baik. Saya emang enggak ke masjid lagi, percuma, khawatir enggak diterima. Salah itu. Salah. Walaupun kita datang ke masjid di hati nih masih ada perasaan enggak bagus gitu, terus ke masjid. Mudah-mudahan dengan wasilah rajinnya Allah berikan hidayah, perasaan itu hilang ya. Nah ini kan pernah ditanyakan seorang murid suluk ya kepada guru mursyidnya, mana yang lebih baik katanya, ahli ibadah yang akhlaknya nggak bagus atau orang yang akhlaknya nggak bagus tapi dia bukan ahli ibadah. Itu gurunya nangis ketika muridnya ngomong begitu ya. Apa kata gurunya? Nah ya, orang yang ibadahnya nggak bagus, akhlaknya bagus, mudah-mudahan dengan akhlaknya bagus menghantarkan dia bisa bagus ibadahnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang ibadahnya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, mudah-mudahan dengan ibadahnya yang bagus menghantarkan dia dapat hidayah dari Allah, akhlaknya jadi bagus. Yang penting tuh kita kata gurunya nih, jangan suka ngurusin urusan orang lain. Karena kalau kamu meninggal di alam kubur, malaikat munkar nakir tuh nanyain kamu bukan urusan orang, urusan kita sendiri. Tuh ya. Terus yang kedua nih, ada satu guru nih bikin garis di papan tulis ya 1 meter ya 100 cm. Kemudian dia minta ke muridnya, coba siapa di antara kalian yang bisa menjadikan garis yang dibikin oleh ustadz terlihat lebih pendek. Santri yang pertama maju, dihapus 10 cm. Santri yang kedua maju, dihapus lagi 10 cm, tinggal 80 cm. Ada lagi? Kata gurunya. Ada santri yang ketiga. Nah dia nggak menghapus, dia bikin garis baru di bawahnya yang panjangnya 1 meter lebih 20 cm. Ya. Nah, kemudian gurunya menyampaikan begini, kata gurunya, nah ya, untuk menjadi orang hebat, menjadi orang sukses itu nggak perlu dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah kan ngapus itu kan sama aja, kita kepengen hebat, kepengen sukses, kepengen punya pengaruh dengan cara menzolimi orang lain. Cukup dengan meningkatkan potensi yang ada pada dirimu, itu kamu sudah bisa melebihi orang lain. Nggak perlu dengan cara. Jadi ketika misalnya urusan ibadah kan urusan privasi masing-masing. Kalau saya punya guru begini ibadah saya sudah begitu. Yang penting saya gurunya ini. Nanti masalah yang lain ibadahnya seperti itu kita berhusnudzon saja. Oh mungkin beliau gurunya begitu ibadahnya. Kan enak. Jadi terjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Toh sama Tuhan kita masih Allah, Nabi kita masih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau misalnya perbedaannya sudah menyangkut wilayah usul, wilayah urusan agama, urusan pokok nih misalnya. Yang lain sholat zuhur 4 rakaat, kok dia mah sholat zuhur 3 rakaat, nah itu beda berarti ya, perlu ditegur, perlu dinasehatin. Masalah misalnya ada yang sholat zikiran, yang nggak sholat, yang sholat nggak zikiran, ya masing-masing, gitu ya. Yang biasa zikiran dilanjut, ya. Yang emang nggak suka zikiran habis sholat, ya jangan suka nyalahin yang suka zikiran. Masing-masing punya argumentasi sendiri. Yang penting gurunya jelas sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu.
Itu saja saja yang bisa saya, mudah-mudahan walaupun nggak sesuai gitu bisa ini. Ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Munawi yang telah menjelaskan begitu panjang lebar. Kita sampai pada waktu usul yang sudah lewat. Kita tutup saja dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ustaz bisa bimbing doa ini apa langsung kita masjid. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian subuh ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadziniyah likulli natin shalih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير فإنك ولي كل خير ومعط لكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا واقض حوائجنا الدنيوية والأخروية ووفقنا لإصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وأهل بيته ذوي النفوس الزكية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.